Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bravo Karna dan kali ini kita akan berbincang masih dengan penelusuran sejarah kebangsaan Indonesia. Dan saat ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Bapak Taufikur Rahman Ruki. Biasa di luar kali Kang Karna. Ya, beliau adalah Ketua KPK 2009-2007 dan sebelumnya pernah menjadi anggota DPR periode tahun berapa waktu itu, Pak? Saya 7,5 tahun saya jadi anggota DPR, on off. On off. Dan ikut pula beliau ini menjadi pembahasan amandemen pertama Undang-Undang Dasar 45. Dan kita akan berbincang di sini selain dengan Pak Taufikur Rahman, juga ada Bapak Bathara Hutagalung, seorang peneliti sejarah dan selalu mendampingi saya dalam setiap acara penelusuran sejarah. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai demokrasi. Demokrasi apa sih yang sebenarnya apa yang kita lakukan atau dilakukan oleh negara kita, Kesatuan Republik Indonesia ini. Pertama-tama mungkin saya akan ke Pak Taufikur Rahman. Pak Taufikur Rahman, masyarakat ini sudah sering mendengar mengenai demokrasi dan itu menjadi terbiasa di telinga mereka, tetapi mereka sendiri, masyarakat kita ini, apa sih sebenarnya demokrasi itu? Menurut pemahaman saya, Kang Karna, demokrasi itu bukan sesuatu barang yang build up, bukan sebuah barang yang utuh masuk dan bisa kita gunakan. Tetapi dia sesuatu yang harus di-adjust, harus customize. Ya. Bukan sesuatu yang knockdown. Ya. Jadi oleh karena itu demokrasi itu tidak pernah sama. Walaupun pada prinsip demokrasi itu adalah dari rakyat untuk rakyat, tetapi ketika dia diterapkan di Amerika, diterapkan di Inggris, diterapkan di Singapura, diterapkan di Indonesia, ternyata penerapannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena culture, hukum, dan budaya masyarakat, tingkat pendidikannya, tingkat kemakmurannya juga berbeda. Nah, contohnya misalnya demokrasi yang saya bilang tadi, Korea Utara juga mengaku dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi nyatanya dia mempraktekkan komunisme. Ya. Apakah Cina mau dianggap sebagai negara non demokrasi? Dia juga mengaku dirinya sebagai negara demokrasi. Jadi adanya demokrasi sendiri harus selalu di-adjust dengan situasi, kondisi, dengan kesejahteraan rakyatnya, dengan tingkat pendidikan masyarakatnya, dengan culture-nya segala macam. Nah, inilah yang kita hadapi di Indonesia sekarang ini, bahwa demokrasi kita ini lebih banyak masuk kepada yang disebut dengan saya sebut sebagai demokrasi yang prosedural. Ya, memang ada pemilu. Pemilu adalah sebuah instrumen yang harus selalu ada dalam sebuah demokrasi. Tetapi pemilu itu sendiri kan bukan cuma datang ke TPS, nyoblos, suaranya dihitung, hasilnya didapat dan itu selesai. Tidak, pemilu itu sendiri sebuah proses panjang. Dari mulai pendaftaran pemilih, dari setiap lurah, kelurahan, desa, kecamatan, sampai kepada kabupaten dan nasional, bisa dihitung berapa hak suara. Mulai pendaftaran partai politik, pendaftaran calon, sampai kepada pelaksanaan penghitungan TPS, sampai dengan proses-proses yang mendampingi dari proses pemilu yang inti itu tadi. Nah, ini sangat berpengaruh terhadap sebuah demokrasi. Di Indonesia secara prosedural saya katakan yes. Demokrasi di Indonesia secara prosedural sudah mencukupi. Tetapi bagaimana dengan secara substansial? Apakah benar suara rakyat kita ini benar-benar sudah didengar, diakomodasikan, dan diperlakukan sebagaimana layaknya? Apakah benar Republik ini sudah memiliki kedaulatan rakyat, sudah menerapkan kedaulatan rakyat sebagaimana yang diterapkan, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang 45? Saya kok balik bertanya, apa iya? Kenapa bertanya begitu? Contohnya, siapa sih peserta pemilu di Indonesia? Partai politik kan? Partai politik, ya. Bukan rakyat kan?
siapa yang eh, mendukung Anda untuk menjadi calon anggota DPR? Mhm. Partai politik kan? Mhm. Ketika Anda berniat untuk menjadi kepala daerah, siapa yang mencalonkan? Partai politik kan? Mhm. Menjadi presiden kan diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai dengan threshold tertentu. Mhm. Ketika Anda ingin menjadi ketua, ingin menjadi anggota Mahkamah Agung, Mhm. Hakim Agung, maka proses politik yang berjalan. Ketika Bapak akan menjadi anggota BPK, jangan berharap kalau tidak di-endorse oleh partai politik. Mhm. Bahkan menjadi ketua KPK pun prosesnya harus lewat proses DPR, artinya proses politik. Mhm. Apakah secara substansial demokrasi yang seperti itu sudah bisa mengantar kita untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur? Mhm. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Mhm. Apakah sudah menjamin terlaksananya hak-hak ajasi manusia? Mhm. Apakah bisa menjamin terjadinya persatuan Indonesia? Terbukti bahwa dengan pemilu yang kita lakukan berkali-kali ini, bangsa Indonesia menjadi terfragmentasi. Mhm. Lu kan bukan gue kan bukan lu, jaket tuh beda sama gue. Mhm. Pemilu yang benar tidak begitu. Secara substansial, pemilu yang kita lakukan ini harus kita evaluasi kembali. Mhm. Di samping, kita melupakan suatu masalah, Mhm. Pak. Legal formal, Mahkamah Konstitusi sudah mengatakan bahwa pemilu itu sah. Dan terpilihlah calon presiden yang terhormat Jenderal Prabowo dengan saudara Gibran Raka Buming Raka. That is legal, formal. Secara prosedur mereka terpilih. Tetapi dalam proses pemilihan mereka terjadi hal-hal yang sampai sekarang masih jadi perdebatan masyarakat. Big question mark. Yang disebut dengan fairness. Mhm. Ada banyak hal-hal, sikap-sikap, perbuatan dan perilaku yang mengatakan bahwa pemilu yang sekarang ini ada hal-hal yang fair, yang tidak fair. Mhm. Ada tidak equal, tidak ditangani secara equal. Mhm. Ada penggunaan kekuatan-kekuatan tertentu untuk menggiring opini. Mhm. Secara kampanye boleh aja, tetapi ada mekanisme lain yang mengatur mereka. Ada trik-trik lain yang memaksa orang lain untuk berjuang untuk kemenangan tertentu. Nah, ini semakin menjauhkan demokrasi yang kita lakukan dari substansi-substansi demokrasi itu sendiri. Mhm. Bagaimana masa depan Indonesia dengan dihadapkan kepada penyelenggara negara yang dipilih secara demokrasi yang melupakan hal-hal substansial? Mhm. Terus terang Pak, saya harus mengatakan bahwa legitimasi penyelenggara pemerintahan akan sangat jelek. Mhm. Ini kaitannya dengan trust. Mhm. Dan bicara masalah trust, bahaya. Mhm. Kalau sebuah otoritas mendapatkan trust yang rendah, legitimasi yang rendah, ini berbahaya. Mhm. Saya harus mengatakan ya semoga tidak terjadi. Mhm. Bara api nanti menyala di mana-mana dan kita akan disibukkan dengan hal-hal begitu. Kapan kita akan mencapai Indonesia Emas 2025 kalau seandainya kita terus. Karena itu mari kita sama-sama berpikir untuk mari kita laksanakan demokrasi ini secara prosedural benar, etika tertata, substansi kita lakukan. Ya. Di sini perlu penyadaran, bukan penyadaran politik, penyadaran setiap tokoh, setiap warga negara, setiap politisi untuk menjadi seorang negarawan. Bukan cuma sekedar seorang politician yang coba berpikir untuk bagaimana meraih kekuasaan, bagaimana menang dan bagaimana berkuasa. Tetapi kita mesti berpikir tentang Indonesia masa depan. Dan itu tidak bisa dihandle oleh politisi. Di sini saya menggugah teman-teman para senior citizen seperti kita ini untuk please be wise dan berpikirlah sebagai seorang negarawan. Ya, saya tangkap tadi apa yang disampaikan oleh Pak Taufikur Rahman bahwa memang demokrasi itu tidak ujuk-ujuk jadi ada. Artinya diterapkan dimanapun perlu adjustment. Betul. Oke. Nah, kita tahu Pak Batara bahwa adjustment pertama sudah dilakukan oleh Bapak Insinyur Soekarno, presiden kita yang pertama, dengan nama demokrasi terpimpin pada saat itu. Kemudian pada saat Orde Baru juga sudah ada adjustment di situ, disebutkan demokrasi Pancasila kalau tidak salah. Dan adjustment berikutnya juga sudah terlihat di periode reformasi. Nah, yang kita harapkan dalam adjustment demokrasi yang sesuai dengan negara kita ini, apakah memang belum pas
seperti yang terjadi sekarang ini dengan carut marut tadi apa yang dikhawatirkan hasil dari pemilu itu kan carut marut dan ada terlihat tidak fairness, tidak ada kejujuran, banyak anomali dan sebagainya, kita sudah tahu dan itu sudah terbit ke permukaan. Apa yang salah sebetulnya di situ dengan demokrasi kita ini? Penerapannya yang salah atau cara adjustment tadi yang kurang benar? Itu diawali dari mana? Kalau kita bicara tentang hidup bernegara, Ya. dasarnya tentu harus kembali ke undang-undang dasar dari negara itu. Dasar filsafat negara di undang-undang dasar. Saya mudah-mudahan Pak Huta Galung nanti sebagai seorang peneliti sejarah bisa mengiyakan atau tidak mengiyakan. Ya, ya. Ketika Undang-Undang Dasar 45 17 Agustus 45 disahkan, dinyatakan sebagai Undang-Undang Dasar Negara, sampai dengan tahun 1965, akhir masa jabatannya Bung Karno, yang kita hormati sebagai founding fathers, satu di antara founding fathers kita, telah terjadi 3 kali perubahan undang-undang. 3 kali. Ketika tahun 49, tiba-tiba muncul yang namanya Perdana Menteri, Nah, Sultan Syahrir. Undang-Undang Dasar 45 kan tidak mengenal yang namanya, bukan sistem parlementer, tapi sistem presidensial. Ya, ya. Jadi seharusnya tidak ada yang namanya Prime Minister itu. Nah, kemudian, karena situasinya begitu berubah begitu cepat, maka berubah lagi negara ini yang tadinya negara kesatuan, berubah menjadi negara serikat, Republik Indonesia Serikat. Undang-undang dasarnya mengikuti. Keluarlah Undang-Undang Dasar Undang-Undang RIS sementara. Ternyata konstituante yang dibentuk sebagai badan yang bertugas untuk menyelesaikan undang-undang itu sampai dengan tahun 59 tidak berhasil membentuk Undang-Undang Dasar RIS. Lalu Presiden Republik Indonesia mengeluarkan dekret dengan menyatakan kembali ke Undang-Undang 45. Itulah episodenya Bung Karno. Tetapi apakah Undang-Undang 45 sendiri telah dilaksanakan secara murni dan konsekuen sebagaimana menjadi jargonnya pemerintahan masa-masa lalu? Saya kok sebagai orang yang hidup di 3 zaman melihat itu juga tidak juga. Misalnya pada waktu Bung Karno, pemilu cuma 1 kali tahun 59. 55. 55. Kemudian setelah itu Bung Karno sendiri malah diangkat oleh MPRS menjadi presiden seumur hidup, di mana Undang-Undang Dasar yang mengatakan adanya presiden seumur hidup. Masa jabatan presiden kan 5 kali dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Nah itulah satu episode pertama. Ternyata Undang-Undang Dasar 45 sendiri tidak pernah dilaksanakan secara murni dan konsekuen. Kita semua diajari seusia kita ini, kita ikut yang namanya pekan indoktrinasi dengan buku yang 7 bahan pokok indoktrinasi, termasuk di bawah bendera revolusi, termasuk segala macam itu yang menjadi bacaan wajib kita. Saya waktu itu ya masih di SR, udah tahu lah, SR SMP lah, sampai SMA tahun 65 saya masih tahu. Jadi kita didoktrin. Tapi apa pemahaman kita tentang Pancasila nomor 45? Ya, pemahaman kita tentang apa yang diinterpretasikan oleh penguasa saat itu. Tidak diberikan kebebasan untuk memahami itu secara lebih humanis gitu. Oh, ini begini. Berbeda pendapat tidak dimungkinkan ketika itu, bisa didor kita. Nah, jadi saya katakan bahwa demokrasi itu sendiri tidak dilakukan, hanya 1 kali pemilu dan diakui sebagai pemilu yang paling demokratis, walaupun saya tidak tahu karena waktu itu saya juga masih kecil. Entah kalau Pak Huta Galung, yang saya tahu cuman jargonnya Amerika disetrika, Inggris diringgis. ya. Lagunya Palu Arit PKI, Bintang Bulan Masumi, Pala Banteng Segitiga PNI. Itu aja yang saya tahu. Dinyanyikan anak-anak di kampung-kampung di Jakarta. Tapi bagaimana Ada pelaksanaan? satu lagi kalau di daerah Jawa, Marhain Benang. Saya nggak tahu itu. Kalau di Jakarta ya saya ingat 3 itu lagi. Nah itu etapa pertama dari episode perjalanan Republik ini kita batasi sampai tahun 65.
Undang-Undang Dasar 45-nya sendiri tidak dilaksanakan secara murni dan konsekuen, bahkan ada penyimpangan-penyimpangan besar, lalu demokrasi sendiri tidak bisa dijalankan, dan beberapa prinsip Undang-Undang Dasar 45 tidak dilakukan. Bagaimana dengan episode yang kedua? Yaitu ketika pemerintahan Orde Lama, Bung Karno diganti oleh Pak Harto. Lagi-lagi Pak Harto punya keluar dengan yang namanya P4. Itu saya ikut dari mulai P4 tingkat kabupaten, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Dipersiapkan untuk menjadi Manggala malah. Isinya ya sama juga. Kita dijejali oleh sebuah single interpretation. Bahwa Pancasila itu begini loh, ini menurut penguasa begini. Doktrin. Di doktrin, Ya. kembali doktrinasi kita jalan. Ya. Bukunya kan ada 36 butir. Ya. Bagaimana dengan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan ketika itu? Menurut saya juga tidak demokrasi amat. Misalnya pemilu pertama tahun 71, ketika tahun 66 Pak Harto mendapatkan Super Semar, beliau baru bisa melakukan pemilu tahun 71. Saya bisa menerima karena memang kondisi kita sangat labil ketika itu, dan waktu itu kita kalau tidak salah diikuti oleh 11 partai. Tetapi pada pemilu tahun 76 partai tersebut sudah disederhanakan dengan fusi. Apakah fusi partai politik itu sendiri merupakan sebuah langkah demokrasi? Saya nggak pernah dengar tuh. Tapi kalau mereka berkoalisi permanen, itu adalah bagian daripada politik kepartaian. Menjadi dua partai dan satu golongan. Sehingga pemilu 76 hanya satu golongan, yaitu golongan karya ditambah dengan partai PDI, bukan PDIP, dan Partai Persatuan Pembangunan. Terus berjalan sampai pemilu tahun 97. Ya begitu itu. Nah, tetapi di luar semua itu banyak orang yang tidak mau atau malu-malu atau takut, saya nggak tahu. Ada sebuah political power yang mengendalikan. The ruling power, and ini the real power. Yang mengendalikan jalannya demokrasi, jalannya republik itu. Yaitu disebut dengan ABRI. Saya bagian daripadanya. Karena saya adalah purnawirawan Polri, dan ketika itu saya merupakan bagian dari ABRI. Dan sesungguhnya kendali itu berada di situ. Kendali politik, sehingga trilogi pembangunannya Pak Harto yang mulai dari stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Stabilitas yes, tapi pressure-nya juga nggak kecil. Pertumbuhan oke sekali, tetapi pertumbuhan yang didukung oleh subsidi. Pemerataannya jujur saya katakan bagus. SD Impres ada di mana-mana, SMP ada di mana-mana, Inmas Bimas pertanian luar biasa, kemudian puskesmas juga dibangun di mana-mana, dokter PTT, itu sebuah program pemerataan yang saya merasakan merindukan hal-hal seperti itu. Tapi secara menyeluruh, pressure dan the ruling party dalam tanda petik ini harus kita buat secara lebih demokratis lagi. Bagaimana dengan episode ketiga? Episode ketiga adalah sebuah episode yang kita kenal dengan episode reformasi. Episode reformasi ditandai dengan mundurnya Pak Harto sebelum 1 tahun menjabat, dan kemudian digantikan oleh Pak Profesor Habibie. Tetapi perubahan politik yang paling besar adalah di fungsi ABRI dicabut. Fraksi ABRI kemudian ditiadakan dari DPR. Dan Pak Habibie kemudian melakukan pemilu yang pertama pada tahun 99 dengan membebaskan berdirinya partai dan membuka kembali keran-keran koran dan majalah. Kebebasan luar biasa menjadi prima. Sebagai seorang yang sudah dewasa secara usia maupun politik waktu itu, saya melihat itu juga sebuah kebijakan yang tidak terlalu bijak-bijak amat. Kenapa tuh? Kebebasan kita menjadi kebablasan. Kebablasan, ya. Menurut pikiran saya. Tetapi yang paling penting, keputusan yang penting ketika itu adalah di fungsi ABRI ditiadakan. Apa yang terjadi kemudian? Kita lakukan reformasi, dan yang terjadi adalah ini yang harus saya bawahi. Dalam masa reformasi awal terjadi penghentian presiden antar waktu. Dalam arti
presiden terpilih tidak menyelesaikan masa jabatannya. Mulailah dari Pak Harto yang kemudian digantikan oleh wakil presidennya Pak Habibie. Periode berikutnya terpilihlah Gus Dur lewat pemilu DPR, bukan pemilu langsung, MPR. pemilu MPR. Dengan wakil presidennya Bu Megawati. Karena satu dan lain hal, Pak Habibie juga tidak menyelesaikan masa jabatannya 5 tahun dengan sebuah keputusan politik untuk kebijakan politik yang diputuskan untuk mempercepat pemilu. Dan Pak Habibie secara konsisten mengatakan saya tidak mencalonkan diri sebagai calon presiden pada maka terpilihlah kemudian Gus Dur dengan wakil presiden Bu Megawati. Karena satu dan lain hal, kemudian Gus Dur pun tidak berhasil menyelesaikan masa jabatan presidennya dan digantikan oleh Megawati. Oleh Bu Megawati sebagai presiden. Berarti masa-masa reformasi itu ditandai dengan, kalau pada masa Pak Harto ditandai dengan mundurnya wakil presiden, Pak Hatta, dan kemudian tidak ada penggantinya. Kalau pada masa Pak Harto tidak pernah terjadi mundurnya seorang presiden atau wakil presiden, tetapi memang presidennya selalu berganti setiap 5 tahun. Sementara itu presidennya tetap beliau-beliau saja. Pak Harto lagi, Pak Harto lagi, Pak Harto lagi, wakilnya berganti terus. Tetapi pada masa reformasi ini, Pak Habibie tidak menyelesaikannya karena satu dan lain hal pertimbangan. Gus Dur juga tidak menyelesaikannya. Ibu Megawati juga pada periode pemilihan berikutnya tidak terpilih, kalah oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Yudhoyono 2 kali dengan masa jabatan wakil presiden, Pak Yusuf Kala dengan Pak Budiono, kemudian digantikan oleh Presiden Jokowi dengan 2 kali wakil presidennya pada setiap periode pemilihan. Berarti berhentinya presiden dalam arti tidak menyelesaikan masa jabatannya, entah karena sebab apa satu dan lain hal, itu selalu menjadi sebuah bagian yang mungkin saja terjadi pada masa yang akan datang. Saya kira ini topik diskusi yang paling enak. Ya. Karena yang ngeri-ngeri sedap. Ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Ya. Masuk sekali dalam benak saya apa yang disampaikan tadi oleh Pak Taufika, Pak Ruki. Dan Pak Batar, ada tanggapan mengenai apa yang disampaikan tadi? Terutama pada saat yang tadi disebutkan, kita biasa menyebutnya kudeta konstitusi pada saat awal Soekarno, kemudian Hatta dan Sultan Syahrir menjadi presidensial, menjadi parlementer. Kita selalu mengatakan itu kudeta konstitusi. Tapi yang disampaikan tadi oleh Pak Taufikur Rahman itu masuk di akal juga, bahwa itu tidak termasuk kudeta konstitusi dan tidak termasuk itu makar. Tidak termasuk, karena kalau kita sebutkan kudeta itu makar, dan itu tidak ada makar di situ. Hanya karena konstitusinya di situ masih belum terbentuk. Silakan Pak Batara. Ya, pertama saya sampaikan, saya juga dicerahkan oleh uraian dari Pak Ruki yang mungkin ya semoga ini juga terutama untuk rakyat ya, rakyat banyak, untuk orang awam, untuk memperhatikan pencerahan dari Pak Ruki. Nah, kemudian sedikit komentar. Jadi mungkin untuk sedikit memberi legitimasi pembicaraan kita bertiga. Jadi kalau di jumlah usia kita bertiga ini sudah mendekati 250 tahun. Oh. Wow. Ya. 80? Ya. 82 ya? Insya Allah Desember 80. 80, 70 berapa? Karena 72, saya 78. Ya, benar. jadi, 50. Luar biasa. Ya, jadi kita sama dengan umurnya United States of America. Ya, jadi kita ini mungkin ya dengan dikatakan hidup di 3 zaman. 3 zaman, saya bahkan dari masih zaman pendudukan Jepang, lahir tahun 44. Jadi saya lebih tua dari Republik ini. Ya. Nah, kemudian saya sepakat bahwa kalau dikatakan bahwa memang Undang-Undang Dasar 1900 yang disahkan 18 Agustus 1945, bahkan Pancasila pun tidak pernah diterapkan dan dilaksanakan secara konsekuen dan murni, ya,
mungkin kalau kita melihat hitungan waktu, mungkin hanya tidak sampai 3 bulan, yaitu setelah disahkan tanggal 18 Agustus 1945, kemudian munculnya istilah kudeta. Ini saya baca pertama kali dari buku autobiografi dari Ahmad Subarjo, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pertama dan juga pahlawan nasional. Betul. Ya, Muhammad dan Subarjo. mungkin untuk banyak yang tidak mengetahui, beliau termasuk salah satu penggagas ketika masih melanjutkan pendidikan di Belanda, penggagas untuk mendirikan negara yang akan dinamakan Indonesia dan membentuk bangsa yang akan dinamakan Indonesia. Tepatnya ini ketika beliau melanjutkan pendidikan di Belanda. Pada waktu itu bersama-sama antara lain Samratulangi, kemudian salah satu tokoh nasional yang waktu itu mempelopori juga adalah Suwardi Suryaningrat yang kemudian dikenal sebagai Ki Hajar Dewantoro. Kemudian setelah itu antara lain yang juga pahlawan-pahlawan nasional adalah Muhammad Hatta, kemudian Ali Sastro Amijoyo dan sebagainya. Mereka lah penggagas membentuk bangsa Indonesia dan mendirikan negara yang akan dinamakan Indonesia. Karena waktu mereka mempunyai gagasan untuk membentuk negara dan bangsa, nama Indonesia belum dikenal. Jadi mereka Tapi kan di Eropa ada Persatuan Pelajar Indonesia, Pak. Saya akan jelaskan. Oke. Kata Indonesia ini diciptakan oleh George Samuel Windsor Earl, etnolog autodidak dari Inggris, tepatnya bulan Februari tahun 1850. Dia menciptakan kata Indonesia dan kemudian disempurnakan oleh pemilik jurnal yang namanya James Richardson Logan. Dalam jurnal yang sama, dia mengganti Indonesia menjadi Indonesia dari bahasa Yunani, artinya Indos Nessos, diterjemahkan sebagai Kepulauan India. Nah, itu asal-usulnya. Dan kata Indonesia ini yang pertama kali mempopulerkan di Belanda itu adalah Cornelis saya kurang ingat namanya ya. Jadi Bukan Cornelis de Houtman, bukan ya? bukan. Jenderal. Dia itu tahun VOC. 1596 ya, yang pertama kali menginjakkan kaki ya. Van Vollenhoven, dia itu seorang etnolog, memperkenalkan yang dia sangka ini penciptanya adalah orang Jerman yang bernama Adolf Bastian. Ya. Nah, dia perkenalkan dalam Kongres Etnolog di Belanda tahun 1917, di mana kebetulan pada waktu itu Suwardi Suryaningrat menjadi ketua organisasi yang namanya Indische Vereniging, yaitu Perhimpunan India. Karena pada waktu itu untuk Belanda itu di Asia Tenggara itu dinamakan India Belakang dan penduduknya itu orang India. Ya, masih Indische Vereniging jadi Perhimpunan India. Nah, ketika para pemuda ini mendengar ada nama Indonesia yang dari orang Jerman, jadi ketika mereka merancang untuk mendirikan negara dan bangsa yang belum mereka sedang mencari nama, mereka tidak mau menggunakan nama-nama peninggalan penjajah, ya, Nederlands Indie, India Belanda, atau Insulinde atau apapun, dan juga dari Inggris, ya, Inggris menamakan East Indie, ya, jadi Inggris juga penjajah. Tetapi karena mereka menyangka bahwa kata Indonesia ini berasal dari orang Jerman, mereka baru tahu tahun 1927 bahwa kata itu bukan dari orang Jerman tapi orang Inggris. Nah, jadi saya ragukan kalau misalnya mereka pada waktu itu sudah mengetahui bahwa kata Indonesia itu juga dari seorang Inggris yang juga adalah penjajah, saya ragukan. Ini saya baca dari buku autobiografi Hatta, tulis judulnya Memoir, ada di situ semua. Nah, jadi ketika mereka pertama kali mendengar kata Indonesia tahun 1917 dan mereka mulai mengganti nama organisasi dari Perhimpunan India, tahun 1922 resmi diganti menjadi Perhimpunan Indonesia. Karena mereka sudah memilih, oh ini nama bukan dari penjajah, tapi dari orang Jerman. Mereka memilih itu. Nah, ini sedikit ilustrasi mengenai
nama Indonesia yang di wilayah jajahan Belanda mulai dipopulerkan tahun 1919 oleh Suwardi Suryaningrat dan Samratulangi. Ini latar belakang sejarahnya. Nah, kemudian kembali ke setelah tahun 45. Jadi setelah disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945, panjang ceritanya dalam buku autobiografi dari Ahmad Subarjo, saya membaca subjudulnya itu Silent Kudeta Syahrir. Jadi kudeta senyap dari Syahrir. Memang panjang lebar diceritakan mengapa mereka kemudian merombak hanya kesepakatan 3 orang, yaitu Soekarno Presiden, Wakil Presiden Hatta, dan Syahrir waktu itu Ketua Komite Nasional Indonesia Pusat. KNIP. Ya, KNIP. Bukan KNPI ya. Jauh, beda jauh. Beda. Kualitasnya juga jauh, maaf ya, teman-teman KNPI. Ya, jadi diputuskan mulai awal November, kabinet pertama itu dibubarkan, dan kemudian tanggal 14 November tahun 1945, Sultan Syahrir disahkan sebagai Perdana Menteri pertama. Nah, disinilah anomali mulai, ya. Di situ masih namanya Undang-Undang Dasar 45 yang kabinet presidensial. Tetapi kemudian ternyata ya ini yang nggak angin nggak hujan, yang rakyat semuanya tidak tahu, semua yang lain juga tidak tahu bahwa keputusan ini itu sudah final and binding sampai tahun 59. Nah, jadi itulah awalnya muncul kalimat kudeta konstitusi. Ya, kudeta konstitusi. Kalau ada yang masih mempunyai buku autobiografi dari Ahmad Subarjo, ada di situ. Mengenai nama Indonesia juga baca buku memoir dari Hatta, ada di situ. Jadi ini adalah memoir atau autobiografi dari para pendiri negara dan bangsa Indonesia ini. Jadi tidak mungkin salah mereka. Ya, jadi kalau masih ada yang mau berdebat, baca aja dulu itu. Sebelum berdebat, baca dulu. Nah, jadi ini sedikit ilustrasi bahwa kemudian singkatnya kita mengetahui mengenai agresi militer Belanda. Jadi banyak yang tidak mengetahui bahwa keinginan Belanda untuk menguasai kembali bekas jajahannya itu diputuskan tanggal 24 Agustus 1945 di Chequers, Inggris. Kesepakatan sekutu waktu itu ABDACON, American British Dutch Australian Command, untuk membantu Belanda dengan kekuatan militer untuk memperoleh kembali bekas jajahannya. Nah, jadi singkat cerita, setelah 4,5 tahun berperang, Belanda dengan kekuatan 3 kali lipat dan kaki tangannya 3 kali lipat dari TNI tidak berhasil mengarahkan Tentara Nasional Indonesia, dan dicapai kesepakatan yang dinamakan Konferensi Meja Bundar, di mana di situ yang tadi disampaikan oleh Pak Ruki, saya panggilnya biasa Pak Ruki ya, didirikan Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia menjadi satu dari 16 negara bagian dan daerah otonom. Tadi Pak Ruki sudah menyebut, Republik Indonesia Serikat ini mempunyai konstitusi sendiri yang dinamakan Konstitusi RIS. Dan ketika setelah disahkan, diresmikan berdirinya RIS tanggal 27 Desember tahun 1949, satu persatu negara bagian itu dan daerah otonom membubarkan diri dan bergabung dengan Republik Indonesia. Bergabung, mereka membubarkan diri, ada yang dibubarkan oleh rakyatnya seperti Jawa Timur. Seperti negara Jawa Timur dibubarkan oleh rakyatnya dan bergabung dengan Republik Indonesia. Singkatnya bulan Mei tahun 1950, semua negara bagian yang tersisa yaitu Republik Indonesia, negara Indonesia Timur dan negara Sumatera Timur bersepakat, oke, ya, kita bubarkan RIS, kita kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kesepakatan ini dicapai bulan Mei, tetapi baru disahkan bulan Agustus tahun 1950. Karena mereka mempersiapkan untuk negara yang baru itu, pengganti RIS, harus disiapkan Undang-Undang Dasar. Nah, disitulah di masa Republik Indonesia Serikat, itu mulai digagas Undang-Undang Dasar sementara untuk Republik Indonesia yang akan datang. Jadi setelah tanggal 17 Agustus 1940 tahun 50
dicanangkan berdirinya kembali Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk membedakan negara serikat. Jadi walaupun nama NKRI ini ada di Undang-Undang Dasar, yaitu di pasal 1, negara berbentuk republik, negara kesatuan. Jadi istilah ini baru digunakan setelah Republik Indonesia Serikat dibubarkan, dan untuk membedakan maka digunakanlah Negara Kesatuan Republik Indonesia mulai tahun 50. Nah, jadi seperti tadi disampaikan oleh Pak Ruki, tahun 1955 terselenggaralah pemilihan umum yang paling demokratis di Republik Indonesia sepanjang masa. Karena tidak ada threshold, perorangan bisa mencalonkan diri, organisasi bisa mencalonkan diri. Polisi pun ikut pemilu, Persatuan Pegawai Polisi. Semua betul. Dapat TNI, 3 anggota konstituante loh, 3 betul. kursi loh. TNI juga. Ya, itu Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia didirikan oleh Jenderal Nasution. Betul. Ikut dalam pemilihan. Jadi tahun 55 itu ada 2 yang dipilih, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Konstituante yang ditugaskan untuk menyusun Undang-Undang Dasar permanen dari NKRI. Jadi di sini ya jelas sampai di terselenggaranya atau dicanangkannya dekret presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 itu penggunaan Undang-Undang Dasar nggak jelas, ya, tidak pernah dilaksanakan secara murni, apalagi Pancasila. Ya, jadi kalau di atas 1000 Pancasila, yang di bawah itu sibuk dengan pencaksilat ya, untuk kehidupan sehari-hari. Jadi karena dengan pergantian itu, misalnya sebagai contoh kecil saja, itu Undang-Undang Dasar 45 Republik Indonesia nggak berlaku di wilayah yang dikuasai oleh Belanda. Karena mulai Juli tahun 1946 itu seluruh wilayah Indonesia Timur dikuasai oleh Belanda. Makanya dibentuk Negara Indonesia Timur dan sebagainya. Nah, ini mungkin santapan untuk peneliti-peneliti sejarah, masih banyak yang harus digali. Nah, jadi kemudian kalau dikatakan memang tidak pernah dilaksanakan, misalnya tanggal 5 Juli tahun 1959, karena konstituante setelah 4,5 tahun bersidang tidak pernah mencapai quorum dalam satu sidang pun. Oleh karena itu semua sepakat, termasuk Perdana Menteri Juanda. Dan didukung oleh kekuatan TNI, yaitu dipimpin oleh Jenderal Nasution, mendorong Presiden Soekarno untuk mengeluarkan dekret presiden kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus 1945. Nah, intinya sekarang begini, dekret presiden itu kan juga tidak ada di Undang-Undang Dasar. Ya. Jadi sebenarnya dikatakan ini juga inkonstitusional. Jadi semuanya itu inkonstitusional. Tetapi Profesor Mahfud MD pernah mengatakan, yang inkonstitusional apabila bertahan, dia akan menjadi konstitusional. Tetapi masalahnya begini, dekret presiden tahun 1959 kembali ke Undang-Undang Dasar 45 belum dicabut. Jadi saya termasuk yang berpendapat bahwa sebenarnya dengan tidak dicabutnya itu, tetapi kemudian dibentuk Undang-Undang Dasar 2002, jadi menurut saya kita memiliki 2 Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 45 yang disahkan 18 Agustus dan Undang-Undang Dasar 2002. Ya, ini bisa debatable. Ya, silakanlah pakar-pakar hukum mempersoalkan apakah tidak dicabut masih berlaku atau tidak. Ya, otomatis kalau dalam satu putusan hukum, kalau tidak dicabut maka dia berlaku. Ya, ini logika awam. Nah, tetapi di sini terjadi hal yang luar biasa. DPR, jadi Dewan Konstituante dibubarkan tahun 59, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat yang dipilih secara demokratis secara langsung, bahkan perorangan pun bisa menjadi anggota DPR waktu itu dari Jawa Timur. Dia guru spiritual, muridnya banyak sekali, lebih dari 50.000 kan, terpilih dia. Nah, jadi tahun 1960 karena ada pertengkaran antara Presiden Soekarno dengan DPR mengenai penambahan anggaran untuk katanya membasmi pemberontakan PRRI dan Permesta, saya harus koreksi, itu bukan pemberontakan, bisa kita diskusikan lagi nanti. Nah, jadi untuk menambah anggaran, DPR tidak setuju.
Soekarno tahun 1960 kalau nggak salah bulan Maret membubarkan DPR dan membentuk DPR gotong royong yang semua anggotanya itu dipilih oleh presiden. Demikian juga dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang juga semua anggotanya itu dipilih oleh presiden. Nah, disitulah sudah kelihatan gejala bahwa Presiden Soekarno ini sudah mulai memusatkan semua kekuatan di tangannya. Nah, jadi kalau dikatakan penyimpangan-penyimpangan itu sudah dimulai tahun 45 dan kemudian sepanjang pemerintahan Soekarno, yaitu misalnya yang tadi disebutkan Kang Karna mengenai demokrasi terpimpin, ya. Nah, itu banyak menafsirkan itu adalah komunisme terselubung. Nah, kemudian juga mengenai Pancasila pada waktu itu yang tadi Pak Ruki sampaikan dikemas dalam Tubapin termasuk pidato Presiden Soekarno waktu itu kan. Jadi intinya adalah semua itu adalah tafsir. Ya, selama masa Orde Lama yang berlaku itu tafsirnya satu orang Presiden Soekarno yang dia jabarkan dalam berbagai pidato dan itu dinamakan indoktrinasi yang harus diterima. Nah, kalau kemudian di Orde Baru, Pak Ruki tadi menyebutkan ada P4, itu kan juga indoktrinasi, ya, tafsir dari mungkin segelintir orang kepercayaan Presiden Soeharto, ya. Nah, jadi yang semua diperdebatkan selama ini menurut saya hanya tafsir-tafsirnya. Jadi kalau dikatakan saya banyak menentang, saya tidak menentang Pancasila, saya menentang tafsirnya. Karena untuk saya tidak ada yang punya hak untuk menyampaikan dialah penafsir tunggal atau mempunyai hak tunggal untuk menafsirkan. Demikian juga yang sekarang Orde Reformasi sudah munculkan RUU haluan ideologi Pancasila. Nah, menurut saya ini yang paling tidak masuk akal, ya. Karena ini kan juga akan menjadi tafsir dari mungkin beberapa orang yang mungkin dikendalikan. Nanti harus begini, harus begono dan sebagainya. Dan ini akan menjadi indoktrinasi baru bahwa rakyat harus menerima. Tetapi mungkin mohon maaf ya, logika dari penyusun RUU HIP ini tidak membaca TAP MPR yang menetapkan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pasti pakar hukum tahu semuanya itu kan, TAP MPR. Nah, jadi sumber dari segala sumber hukum itu adalah Pancasila dan itu adalah nilai-nilai etika, moral dan sebagainya, ya. Bukan kalimat hukum, tetapi nilai dan sebagainya. Nah, jadi kalau itu sudah diletakkan di atas Undang-Undang Dasar, kemudian rancangan undang-undang untuk haluan ideologi Pancasila. Pancasila itu kita baca, nanti saya tunjukkan bukunya, itu adalah landasan filosofis dari negara, yaitu nilai-nilai. Nah, kemudian kalau kemudian nilai-nilai yang di atas Undang-Undang Dasar akan disusun undang-undang yang letaknya di bawah Undang-Undang Dasar, coba mohon para guru besar yang menyusun RUU HIP menjelaskan kepada awam bagaimana untuk sumber segala sumber hukum akan dibuat undang-undangnya. Bagaimana membuat arah haluan untuk landasan filosofis. Berarti ini kan hanya haluan atau arah dari segelintir manusia. Nah, jadi kalau dikatakan mungkin sedikit ini ilustrasi mengenai penyimpangan-penyimpangan yang mungkin ini tadi sudah banyak dijabarkan oleh Bapak Ruki, sudah dimulai tanggal 14 November tahun 1945. Ya, mungkin itulah penjelasan saya. Agustus, September, Oktober, November. Hanya Tidak sampai 3 bulan. Ya. Jadi Ahmad Subarjo sudah menamakan itu sebagai kudeta, silent kudeta dalam bahasa Perancis. Kudeta, ya, kudeta. Ya. Ini angkatan 45 sendiri, pendiri ini yang mainnya itu kudeta. Tapi senyap. Mungkin ini dulu Kang Karna. Ya. Menarik apa yang disampaikan Pak Bathara. Jadi pembahasannya sebetulnya dari awal saja sudah kelihatan dari zaman Soekarno ini adalah Pancasila. Pancasila yang tadi disebutkan Pancasila sebagai landasan filosofis. Nah, bergeser menjadi ideologis. Ya. Apakah itu benar, Pak Ruki? Jadi Pancasila itu adalah landasan filosofis atau Pancasila itu sebagai ideologi? Itu apa
di mana kita menempatkan Pancasila di sini. Dan ada yang menyebutkan gitu kan, Pancasila itu kan tidak bisa dibuat menjadi 1, 2, 3, 4, 3. Kita pernah berbincang, Ya, Pak. Pak Ruki pernah menjelaskan. Pancasila, bukan Pancasila. Dalam preambul itu ketuhanan yang Maha Esa, peri kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, dan itu ada koma itu belum koma titik semua. gitu kan. Dan ada yang setuju dan tidak setuju kalau dijadikan 1 ketuhanan yang Maha Esa, 2 kalau ketuhanan yang Maha Esa titik, gitu kan. 2 titik, gitu kan. Gimana penjelasannya, Pak? Kita selalu bicara ribut, bahkan ada hari Pancasila. Iya, Ya, Pertanyaan saya, di mana sih Pancasila itu kita ketemukan? betul. Di Undang-Undang Dasar 45 teu aya, Pak. Nggak ada, Tidak kan? ada Pancasila, tidak Undang-Undang Dasar 45 tidak pernah menyebutkan adanya Pancasila. Ya, betul. Betul nggak? Pancasila itu kan sebuah pemikiran yang disampaikan oleh Bung Karno, kemudian didukung oleh Mr. Muhammad Yamin, kalau saya salah, didukung oleh Mr. Supomo, ketika menjelaskan tentang atas dasar apa negara ini akan didirikan. Maka keluarlah pemikiran-pemikiran para cendekiawan terhormat dan founding fathers itu. Antara lain Pak Watara mungkin lebih ingat. Di situ Presiden Soekarno mengatakan ini yang kita sebut dengan Pancasila. Dan setelah itu masih berkembang lagi diskusinya. Pancasila ini kalau yang tidak sikasila, 3 panca kira-kira bisa jadi trisila. Kemudian menjadi ekasila kan. Tapi itu kan terjadi dalam sebuah diskusi formal yang Perdebatan. disebut dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan. PPK, Pak. belum waktu itu BPUPK. Belum Badan, BPU. Badan Persiapan Usaha-Usaha Kemerdekaan. Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan, nggak pakai Indonesia. Belum pakai E. Itu diskusi dari tokoh-tokoh yang difasilitasi oleh Laksamana Jepang itu. Siapa ya? Di Menteng. Maka berdiskusilah Iya, iya. tokoh-tokoh kita itu dalam sebuah lembaga dalam tanda petik yang mereka namakan sebagai Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan. Disitulah semacam brainstorming. Ya. Lalu jeda sebentar, bulan Juni dimulai lagi diskusi yang dalam lembaga sebetulnya ini mula-mulanya bernama Panitia 8. Kemudian oleh Bung Karno ditambah 1 orang sehingga menjadi Panitia 9. Ketuanya tetap Bung Karno supaya Bung Karno menjaga keseimbangan antara Muslim dan non-Muslim, Barat dan Timur. Keluarlah yang namanya Panitia 9 yang kemudian bersidang menamakan dirinya PPKI. Ya kan? Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia kan. Dirumuskanlah semuanya itu termasuk keluar yang namanya sebuah dokumen yang kita kenal dengan Piagam Jakarta. Antara lain sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban dan syariat Islam bagi pemeluknya. Itu berproses dalam sebuah diskusi. Tetapi ketika 18 Agustus ketika proklamasi kemerdekaan atas nama bangsa Indonesia, berarti atas nama Huta Galung, atas nama Karna, atas nama Taufik, atas nama tokoh kita Samratulangi, atas nama Lemena, atas nama semua orang, atas nama bangsa Indonesia. Ya. Itu maksud saya bahwa kalau bicara bangsa Indonesia itu ya semua orang, tidak ada perbedaan lagi. Untuk menjaga itu, maka kemudian ketika akan diresmikan dalam sebagai Undang-Undang Dasar Indonesia 18 Agustus 45 setelah proklamasi, 7 kata itu dihapus. Itu dengan kesepakatan, Pak, bukan dengan keinginannya Bung Karno saja. Bahkan yang saya baca, kalau nggak salah, Al-Mukarram, pendiri Nahdlatul Ulama, menyetujui itu. Bahwa itu kalimat itu dihapus.
Cukup dengan sampai dengan ketuhanan yang Maha Esa. Tetapi kata Pancasila sendiri lupa nampaknya beliau itu. Jadi yang namanya dasar falsafat negara, filosofi Grondslag itu tidak disebut sebagai Pancasila. Tapi maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, koma, dan seterusnya sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, titik. Artinya 5 kalimat, 5 frasa ini menjadi sebuah kesatuan. Sebagai pembelajaran, cara kita ngajari waktu P4, di SD, di SMP, Pancasila 1, it's okay. Tetapi ketika sudah mencapai dewasa seperti ini, kita harus sadar bahwa Pancasila itu it's the whole. Kalau ada di depan meja kita ini sebuah kue, maka Pancasila itu sudah menjadi sebuah ingredient, bukan lagi komponen. HP Bapak itu bisa diurai menjadi beberapa komponen, dan dia terlepas. Tapi kalau kita bicara tentang kue lapis misalnya atau apa gitu, kita tahu di situ ada garam, di situ ada gula, di situ ada tepung, di situ ada mentega. Sudah susah kita memisahkannya. Nah, itulah Pancasila yang sudah langsung embedded di dalam diri kita. Jadi kalau kita bicara tentang demokrasi, jangan lupa bukan cuma kerakyatan yang oleh hikmah kebijaksanaan, tetapi ada ketuhanan yang Maha Esa. Ada hak ajasi manusia yang dia katakan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Nggak boleh itu ada orang yang kemudian tidak diberikan hak pilihnya, kecuali dengan keputusan pengadilan. Ketika kita berbicara tentang ekonomi, jangan lupa ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jangan lupa juga ada persatuan Indonesia. Jadi pertumbuhan itu harus dibuat merata. Nah ini yang mari kita sepakati. Kalau memang yang disebut dengan dasar falsafah negara yang kemudian berubah menjadi ideologi kita ingin berdiri Pancasila, masukkan dia dalam undang-undang dasar. Mengapa tidak? Dan saya yakin tidak banyak orang yang menolak. Tetapi tentu dengan pemahaman-pemahaman yang berbeda. Masukkan dalam satu. Ini kan tidak. Amandemen nomor 105 ke 1 sampai ke 4 yang saya ikut terlibat dalamnya adalah nomor 1. Itu tidak based on sebuah pemikiran mendalam seorang negarawan, para negarawan. Maksudnya gimana tuh pada saat Tidak ada naskah akademis. Oh. Ada Pak Huta Galung naskah akademis, Pak Pak Batara? Naskah akademis tentang perubahan nomor 105? Ya ada, itu yang kami kritisi selama ini. Yang muncul adalah pemandangan umum dan pendapat-pendapat fraksi. Yang kemudian bergulir. Suasana kebatinannya, dasarnya atas ketidaksukaan kepada praktek-praktek pemerintahan masa Orde Baru. Terutama peranan ABRI. Saya sebagai ABRI, ketika itu masih ABRI, luar biasa kepepetnya kita ngomong sedikit aja di HU. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa hati-hati dalam mengubah undang-undang dasar ini. Jangan based on kebencian, jangan based on euforia. Karena itu negara para founding father dengan sangat bijak menetapkan gunakan pasal 37. Oh enggak, kalau begitu pasal 37-nya aja kita ubah. Oh, sampai begitu. Lah iya, yang begitu yang terjadi. Namanya perubahan, namanya amandemen Undang-Undang Dasar 45. Bapak tahu, 93% dari pasal itu sudah berubah. 93% sudah berubah. Apa pantas dianggap sebagai perubahan? Ayatnya. Ya, ayatnya. Menurut saya itu sudah penggantian namanya. Ya kalau penggantian ganti saja gitu. Contoh lagi ada satu, pasal tentang Dewan Pertimbangan Agung. Ya. Bab 4. Babnya ada, tapi pasalnya ditiadakan, kosong semua. Isinya kosong. Isinya kosong. Jadi perubahan ini tidak dilakukan. Nah, saya tidak anti karena saya juga menganggap bahwa Undang-Undang 105 ini bukan sesuatu barang yang sakral. Iya. Seperti Al-Qur'an yang bisa kita Al-Qur'an is Al-Qur'an satu. Iya. Versi, tidak ada versi lain. Tidak boleh ada versi Syiah, tidak boleh ada versi Sunni, atau tidak ada versi Ahmadiyah, tidak boleh ada versi Arab, versi Indonesia, versi segala macam. No, Al-Qur'an is satu. Dan itu harus utuh. Membacanya pun harus sama, tinggal tergantung suaranya bagus apa enggak. Nah, tapi kalau undang dasar tidak begitu. Bahkan founding father mengatakan undang-undang ini sifatnya singkat dan sederhana, serta bersifat sementara. Artinya masih bisa ada opportunity, ada probability, ada kemungkinan untuk dirubah, bukan sesuatu yang larang. Tetapi ngubahnya jangan based on euforia dan based on kebencian. Pikirkan dengan bagus, libatkan para pakar. Nah karena itu Pak, libatkan para pakar hukum, pakar sosiologi, pakar ekonomi segala macam bicara. DPR bukan pakar.
DPR bukan pakar, Pak. Hmm. Apa sih DPR itu? Saya tahu kok, saya pernah jadi anggota DPR. Ya kualitasnya kayak saya inilah, jelek-jelek kira-kira. Nggak lebih bagus juga, nggak ada. Tapi libatkan para pakar, para akademisi untuk mari kita amandemen undang-undang dasar ini. Mana yang kurang pas? Misalnya tentang masa jabatan presiden. Ini kan diinterpretasikan sendiri. Presiden adalah masa jabatan presiden adalah 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Ini sesudahnya dapat dipilih kembali, artinya dapat dipilih kembali itu yang ditafsirkan oleh rezimnya Pak Harto. Sehingga akhirnya Pak Harto 7 kali terpilih. Nah, oleh amandemen itu kemudian dibatasi. Dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Artinya presiden itu nggak boleh 3 kali, cukup 10 tahun. Tapi boleh saja 2 kali jadi wakil presiden, 2 kali jadi presiden boleh dong. Nggak ada larangan kan. Kalau memang prosesnya bisa seperti itu. Tetapi, nah, mari kita sempurnakan. Nah, lantas sekarang kalau kondisi sekarang sudah begini, sudah seperti ini. Pada episode kedua tadi. Bukan kebetulan, saya memang dididik di lingkungan TNI. Ya, saya masuk Akabri jadi tentara dulu baru jadi polisi, Pak. Sumpah saya bukan Tribrata. Tapi sumpahnya sumpah prajurit. Sabta Marga. Sesudah 1 tahun di Magelang, sudah dijejelin Sabta Marga dan sumpah prajurit, baru ke Sukabumi, baru kita diperkenalkan dengan yang namanya Catur Prasetya dan Tribrata. Pelajaran dasarnya antara lain ya dasar militer, termasuk membaca peta. Ya jadi kalau kita masuk ke hutan kalau kita masuk ke hutan kita tandai dulu titik awal di mana kita berangkat. Kalau sesat, nggak usah pusing, kembali aja dulu ke titik awal. Persis. Ya. Dari situ kita tata kembali mau kemana kita. Dan itu dilakukan dengan persis oleh Bung Karno. Ketika kita sudah ke kiri jadi parlementer, Republik Indonesia Serikat, Undang-Undang Dasar udah kacau begini, kembali. Udah 45. Jalanlah. Di tengah jalan terjadi penyimpangan kembali. Katakanlah bukan penyimpangan, tidak melaksanakan Pancasila secara murni dan konsekuen. Antara lain Presiden sampai terus menerus. Kalau Pak Bung Karno seumur hidup, kalau Pak Harto kan terus menerus, kan gitu kira-kira. Nah, ini kan sama juga. Dia juga gitu. Kalau tidak terjadi gerakan reformasi, rasanya Pak Harto bisa sampai 7-8 kali itu. Iya. Karena kan kembali ada seorang menteri mengatakan rakyat masih menghendaki bahwa ya itu tahu sendirilah kita. Ya, jadi saya bisa memaklumi sebagai seorang manusia. Ya ini cuma pikiran saya. Ketika Pak Harto jadi presiden dalam usia yang muda, dia didampingi oleh teman-teman seangkatannya dan para senior, ekonom segala macam, termasuk Pak Ali Wardana segala macam. Pak Harto masih nggak dengar omongan. Duduk semeja ngomong, Mas Ojo ngono, ini loh, gini. Pak Harto orangnya sangat tahu diri. Dia merasa bahwa pendidikannya tidak tinggi, dia perlu banyak mendengar belajar. Tapi berjalannya waktu 10 tahun Pak Harto sudah tidak bisa lagi dilawan pengetahuannya oleh para orang-orang yang bernama pakar. Dan kemudian Pak Harto didampingi oleh para junior-junior. Sampai terjadilah bekas ajudannya pun menjadi wakil presiden. Apa berani kira-kira bicara seperti sekarang ini? Antara presiden dan wakil presiden ngomong, Pak Presiden jangan gitu lah, semeneng gue. Nah, kira-kira begitulah. Saya mengalami. Ketika saya didampingi oleh teman-teman saya yang senior, kayak Tumpak Hatorangan Pangabean, ada Eri Riana Harja Pamekas, ada Syahrudin Rasul, ada Amin Sunaryadi. Diskusi kita, serang, adu argumentasi tentang pengambilan keputusan dan kebijakan ketika saya menjadi pimpinan KPK 2007. Saya hormati betul karena ada kesetaraan. Tapi ketika saya jadi PLT, di mana yang mendampingi saya sebagai kolega saya itu ternyata menurut penilaian saya usianya di bawah, di bawah gitu. Ada lagi mana gua aja. Ini bahaya, Pak.
Bahaya, Pak. Bahaya. Jadi terjadilah kemudian Pak Harto semakin menyimpang dari Undang-Undang 45 yang dia sendiri mengatakan murni dan konsekuen serta diberikan 36 butir sebagai arah gitu. Tapi lagi-lagi secara polisi katakan bahwa ini adalah interpretasi. Nah, sekarang kita lakukan bukan undang-undang dasarnya, bukan pelaksanaan yang menyimpang. Undang-undang dasarnya yang diubah. Kamuflase nih, ini manipulated. Pembukaannya tetap. Ibarat rumah, depannya nggak diapa-apain, Pak. Nah, rumah-rumah heritage kita kan, heritage, depannya nggak diapa-apain, Pak, karena ada undang-undang yang mengatakan tidak boleh merubah bangunan ini karena heritage. Ya, itu dicagar budaya, itu dicondet banyak. Di dalamnya udah rusak semua. Ya. Dalamnya udah diganti semua, Ya. udah dirubah semua. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan pikiran-pikiran yang kebablasan, sesuai pikiran-pikiran yang euforia. Pemilu diatur. Kedaulatan rakyat. Saya kembali ke episode bicara kita tadi. Pada waktu Bung Karno lengser ke Prabon, digantikan oleh Pak Harto lewat mekanisme yang disebut dengan super smart. Terserah penafsirannya mau disebut silent kudeta whatever. Ya. Tapi ada sebuah mekanisme demokrasi yang berjalan, yaitu sidang istimewa MPR, yang MPR kemudian mengesahkan, terdiri dari utusan daerah, utusan golongan, dan utusan politik. Ketika Pak Harto turun lengser ke Prabon, madeg Pak Dito, digantikan oleh Pak Habibie, ada sidang istimewa yang digelar, Pak. Sidang istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang terdiri dari utusan daerah, utusan golongan, dan utusan politik. Itu diatur dalam Undang-Undang Dasar 45. Pasal 2, pasal 3, dan pasal 4. Karena kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh DPR berdasarkan undang-undang. MPR. Oleh MPR undang-undang. Dalam hal terjadi emergensi seperti sekarang ini, Nggak bisa itu terjadi. nggak bisa ada sidang istimewa, Pak. Ya, ya. Karena MPR, kalaupun ada MPR, MPR abal-abal, skeleton, tidak punya kewenangan untuk melakukan pelantikan atau pemilihan presiden. Dalam hal terjadi seperti Gus Dur mundurkan diri, ya katakanlah dimaktulkan atau apa, whatever. Maka ada sidang istimewa MPR yang digelar untuk memberhentikan Gus Dur dan mengangkat Megawati. Begitu juga ketika Pak Harto. Nah, kalau sekarang kayak apa? In case of naudzubillah min dzalik, semoga tidak terjadi. Kalau tiba-tiba Pak Jokowi presiden, karena satu dan lain hal berhalangan tetap untuk menjalankan tugas kepresidenannya, by law, Pak Maruf Amin wakil presiden naik, by law, by constitution, ya, dilantiknya di mana? Mahkamah Agung, bukan di MPR. Kalau udah di MPR, MPR yang mana? Ini saya melihat adanya kekacauan konstitusi. Nah, dalam keadaan anomali seperti ini, mari kita kembalilah ke Undang-Undang 45 lah. Setelah itu yuk kita perbaiki dengan kepala dingin. Ini reformasi sudah berjalan 26 tahun. 26 tahun. 26 tahun saya ngalami dan ada di dalamnya. Bahkan saya termasuk kelompok orang yang direformasi. Ya, saya nggak bisa mungkir sejarah saya mengatakan bahwa saya adalah bagian dari ABRI walaupun saya polisi. Dan ketika itu semua kewenangan di fungsi kita dicabut. Berarti saya menjadi bagian yang direformasi. Tapi saya melihat bahwa reformasi yang kita lakukan itu reformasi yang tidak didesain dengan benar. Ya, ya. Karena itu mari kita kembali ke Undang-Undang 45, mari kita desain ulang Undang-Undang Dasar kita ini. Supaya demokrasi ke depan ini jangan lagi demokrasi yang prosedural. Tapi demokrasi yang substansial, semakin lama kita semakin baik. Belum terlambat. Kalau kita mengatakan 2045 adalah sebagai tahun emas, kita masih punya waktu. Belum terlambat untuk memperbaiki. Saya punya keyakinan bahwa sumber daya alam,
sumber daya manusia dan potensi-potensi lain yang dimiliki Republik tercinta ini masih cukup untuk membuat kita recover. Walaupun apa istilahnya durian runtuh, hutan, minyak, gas sudah Habis. batu bara, emas sudah habis-habis. Tapi insya Allah masih ada. Insya Ya. Allah masih ada. Kita Ya. bisa bangkit asal roadmap-nya bener, jalannya bener, relnya bener. Kalau masing-masing begini rel kereta api itu bisa ada kereta cepat dari Bandung ke Jakarta karena masang relnya bener, Pak. Ada di satu titik. Saya lihat masang relnya kurang bener, ada duk gitu gonjangan. Saya belum ngomong aja dengan itu. Tapi ada. Tapi kalau dia seandainya bergeser 5 cm aja itu rel hancur. Iya. Jadi karena relnya nyambung. Nah, mari kita sambungin gitu. Iya. Mari kita benerin gitu semua. Sehingga katakanlah kita tidak mencapai kecepatan 350 km per jam. 120 aja deh. Ke Surabaya cukup 6 jam, 7 jam, let's say 7 8 jam. Kan enak. Nggak usah kita ya, naik kereta api tapi nyaman gitu loh. Iya. Gitu. Jadi, Iya. mari saya mengajak teman-teman para negarawan, para senior citizen yang saya tahu prominent, mari kita berpikir untuk anak cucu kita ke depan. Kita sudah bagian dari masa lalu, Pak. Iya, iya. Masa depan kita di sono tuh di bawah tuh. Ya. 1,2 meter. Iya. Tapi anak cucu kita di depan sana dan mereka harus kita ini loh jalan kalian ke sana, roadmap-nya. Undang-undang dasar kita benahi. Saya betul-betul merasa berhutang karena saya pernah terlibat dalam amandemen undang-undang dasar yang pertama. Iya. Dan satu-satunya yang saya perjuangkan waktu itu dari fraksi ABRI adalah pasal 17 tentang masa jabatan presiden. Itu kami yang pertama mengusulkan. Tapi bukan pasal 17, sebetulnya sudah ada TAP MPR sebelumnya. Saya ingat betul karena saya orang yang ditugasi oleh pimpinan fraksi untuk mengawasi pengetikan TAP MPR tentang pembatasan masa jabatan presiden yang kemudian kita adopt menjadi pasal undang-undang dasar. Jadi undang-undang dasar ini sudah memberikan sebuah kalau kopling tidak undang-undang langsung undang-undang dasar langsung undang-undang, tidak, ada TAP dulu. Tetap dulu. Kalau TAP ini dirasakan bisa diteruskan langsung, nggak ada salahnya kita naikkan menjadi ketetapan MPR. Kalau ternyata levelingnya tidak pas untuk undang-undang dasar, ya kita turunkan dia menjadi undang-undang atau kita hapus sama sekali. TAP MPR itu adalah sebuah kopling, Pak. Ketika pemikiran berkembang, jangan diangkat di undang-undang dasar dulu. Kita terapkan dulu dalam ketetapan MPR. Kalau ternyata ketetapan MPR ini sudah oke, mari kita. Beberapa teman tanpa berani berbicara spontan seperti kita Iya. yang ini. Misalnya Bambang Susatyo. Dia mengatakan perlunya ada sebuah Amandemen kelima. bukan tentang ada sebuah petunjuk kepada presiden untuk melaksanakan pembangunan gini. Di dalam dalam pasal undang-undang dasar ada kewenangan MPR itu ada 3, Pak. Yang pertama menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara. Jadi pemindahan IKN itu tidak bisa dengan undang-undang, itu masalah yang prinsip. Tapi dia harus lewat ketetapan MPR. Lewat ditetapkan dalam garis besar haluan negara. Yang kedua, memilih dan mengangkat presiden wakil presiden. Yang ketiga baru mengubah undang-undang dasar. Semua itu ada. Dalam keadaan darurat bagaimana? Ada namanya sidang istimewa. MPR itu bersidang sekurang-kurangnya 5 tahun sekali, sidang umum, tapi sewaktu-waktu dapat berubah disebut dengan sidang istimewa. Semuanya ada, tapi ketika itu semua dihilangin, kita sekarang kan bingung. Nah, mau kemana nih? Gimana nih? Tanya saya tadi. Kalau terjadi seperti Pak Harto diganti oleh B.J. Habibie, Gus Dur diganti oleh Bu Megawati, no problem at all. Karena kita tahu bagaimana kompetensinya Presiden Habibie, kita juga tahu bagaimana kompetensi dan kekuatannya Bu Megawati sebagai presiden. Apakah peristiwa
presiden tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya. Tidak mungkin terjadi masa jabatan Pak Prabowo. Menurut Bapak mungkin nggak? Pak Prabowo karena Ya, satu dan ayat kemungkinan pasti ada. kemungkinan selalu ada. Saya tidak Selalu mengatakan ada. pasti ada. Nah, kalau sampai itu ada, who is the next president? Ya, ya. Ya. Saya tanya Pak Hutagalung, saya tanya apa karena sebagai orang pendukungnya, mampukah sang wakil presiden mengambil alih tugas presiden Yang sekarang ini. yang sekarang ini dengan kompetensinya, dengan maturity-nya, dengan wawasannya. Kalau Bu Megawati gak masalah, dia mature, ketua partai. Pak Habibie lebih tidak bermasalah. Pak Harto mengambil alih dari Pak Bung Karno, nggak masalah. Pak Harto dengan pengalaman revolusinya, pengalaman cukup tough. Pak Habibie juga tough. Peralihan kepada Gus Dur. Gus Dur jatuh, diambil oleh Bu Megawati. Mature orangnya, dapat dukungan politik. Bagaimana dengan? Tentu saya berharap sebagai manusia Pak Prabowo bisa menyelesaikan 5 tahun, smooth Ya. selesai. Tentu kita semua berharap itu Ya, betul, untuk betul. stability. Hmm. Tapi in case of terjadi sesuatu yang dengan terpaksa mengakibatkan Hmm. Pak Prabowo tidak bisa menyelesaikan masa jabatannya, saya ingin tanya kepada Pak Hutagalung sebagai pendukung Pak Prabowo. Saya tanya kepada Pak Karna sebagai pendukung. Ya mungkin Mampukah? Ya saya nggak berani mengatakan tidak mampu, bukan kompetensi saya, tapi kita mengatakan mari kita berdoa semoga tidak terjadi sesuatu dengan Republik ini. ya. Misalnya terjadi, kita kan nggak tahu. Walahu alam itu akan terjadi. Mekanismenya itu seperti apa? Karena kita lihat sekarang kembali ke Undang-Undang Dasar tahun 45 itu sudah diwacanakan 2 atau 3 tahun yang lampau, Pak, ya. Kemudian dan kita tahu juga bahwa perubahan Undang-Undang Dasar dengan amandemen ini dari amandemen pertama zamannya Pak Ruki juga katanya tanpa naskah akademis. Oke, tapi kan itu sudah berjalan Tanpa sampai kajian akademis, Ya. naskah akademis. ya, tanpa kajian akademis. Dan itu sudah berjalan sampai amandemen keempat dan sudah berjalan. Dan itu dianggapnya atau ada banyak atau beberapa kalangan itu dianggap itu yang sudah benar gitu kan. Walaupun kita tahu mungkin pada saat diskusi, pembicaraan, pertimbangan di dalam DPR sendiri mungkin begitu ramainya. Nah sekarang carut marut kan sudah terjadi. Satu, Mahkamah Konstitusi sudah membuat keputusan yang sudah kita tahu sekarang ini. Dan kalau tiba-tiba ada wacana kembali berulang bahwa perubahan kembali atau kembali ke Undang-Undang Dasar 45 itu diperlukan, caranya gimana? Kapan itu dilakukan? Nah, ini saya tanyakan ke siapa ini? Atau mungkin ke Pak Taufik dulu. Nanti juga sebagai penutup. Nanti. Empirik aja, empirik. Oke. Empirik. Ya, belajar dari sejarah, jalan yang pertama dilakukan adalah lewat dekret. Dekret. Tapi apakah itu mungkin? Nah, apakah itu mungkin? Apakah itu mungkin? Maukah Presiden Jokowi sebagai pemegang kekuasaan tertinggi saat ini mengambil sebuah dekret untuk kembali ke 45? Apakah beliau akan dapat dukungan terutama dari ABRI? Dan yang kedua dukungan TNI. Terutama dari TNI. Dan dukungan dari partai-partai politik. Tanpa dukungan itu dekret bisa mental. Dan kalau dekret tidak mental maka itu kudeta. Tapi kalau dekretnya smooth diterima, maka dia menjadi konstitusional. Konstitusional atau tidak konstitusional kan depend on kata Mahfud MD kan. Kalau diterima, didukung penuh dan jadi, maka konstitusional dia. Walaupun dekret itu tidak diatur dalam. Cara yang kedua adalah amandemen kelima. Bodoh-bodohan aja nih. Tapi Bodoh-bodohan. Isinya cuma 4 pasal. Yang pertama memutuskan menetapkan
membatalkan semua pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 hasil amandemen 1, 2, 3, 4. Simpel sekali, Pak. Lalu menetapkan Undang-Undang Dasar, pasal-pasal Undang-Undang Dasar 45 yang asli diberlakukan kembali. Yang ketiga, menetapkan bahwa peraturan perundang-undangan yang ada, yang dibuat berdasarkan Undang-Undang Dasar 2002, Undang-Undang Dasar 45 yang hasil amandemen, tetap berlaku sampai dengan ada penggantinya. Ini perlunya untuk mencegah adanya kekosongan hukum. Yang keempat, memerintahkan kepada presiden, kepada penyelenggara negara, presiden, DPR yang terpilih ini, untuk segera menyusun undang-undang yang baru sebagai pengganti undang-undang di atas. 4 pasal selesai. Ya. Tinggal persoalannya, mau apa enggak ini para anggota DPR? Karena apa? Political will. Iya. Lagi ada masalah teknis, Ya. Pak. Ada masalah teknis. Oh ya. Perubahan ini kan harus dilakukan oleh MPR. MPR-nya tidak ada. Siapa utusan daerah? Para PJ gubernur? Nggak mungkin. Utusan golongan. Siapa utusan golongan? Nggak ada. Maka ada masalah teknis. Presiden, penyelenggara negara harus mengisi dulu. Harus mengisi kemudian utusan golongan dan utusan daerah. Kalau utusan politik, alhamdulillah sudah pemilu. Segera saja dilantik hasil pemilu ini, maka mereka menjadi utusan partai politik di MPR. Tapi bagaimana dengan utusan golongan dan utusan daerah? Tunggu dulu pemilu kepala daerah sampai mereka terpilih, baru kita bisa ngisi kalau memang menggunakan pola yang begitu. Berarti ada masalah-masalah teknis. Disebut teknis ya teknis, disebut tidak teknis tidak, karena itu masalah mengisi undang-undang dasar kan. Dua cara, pertama ya dekret, yang kedua amandemen, yang kelima, yang ketiga saya berharap ini sama sekali tidak terjadi. Ada orang gila semacam Honasan yang kudeta. Ini jangan deh Pak, jangan deh. Itu yang itu jalan-jalan yang inginkan, saya sendiri not recommend. Kenapa? Kalau saya mengambil keputusan, saya mesti hitung. Ini keputusan yang berat. Kita hitung mana yang lebih kuat antara madarat dan manfaat. Kalau lebih banyak manfaatnya, go. Kalau lebih banyak madaratnya, nggak usah deh. Madarat apa? Rakyat menderita. Betul. Rakyat susah. Ini beras sekarang udah naik. Kalau ada kejadian begitu, kira-kira naiknya apa-apa? Bensin kira-kira. Saya kemarin udah khawatir saya. Saya masuk ke 2 pom bensin, ternyata Pertamax sama turbo habis. Saya pindah ke tempat lain, isi mobil saya habis. Wah, nawarnya Pertalite, ini ada apa nih? Jangan-jangan mau naik, jelek kan? Ya. Masuk ke pom bensin yang ketiga, alhamdulillah ada. Ya udah, alhamdulillah langsung tak isi penuh mobil saya. Bas. Siapa tahu besok tuh naik gitu kan? Ya, karena kita dihadapi kepada ketidakpastian. Yang rugi kita. Makanya jalan yang saya bilang ketiga tadi, gak usah deh. Dan tidak takut bahwa kembali itu enggak, untuk diperbaiki dan disempurnakan. Undang-Undang Dasar 45 itu bukan undang-undang yang sudah sangat sempurna, Pak. Saya sendiri sebagai penggiat kembali ke 45 mengatakan enggak, undang-undang ini masih harus disempurnakan. Tapi mari kita sempurnakan dengan kepala dingin, duduk bareng. Ini bicara negara loh, bicara 200 tahun ke depan loh, bukan bicara ngejatuhkan kayak dulu bicara tentang mengikis habis sisa-sisa kekuatannya Pak Harto. Bukannya kita juga mengikis habis sisa-sisa kekuatannya partai-partai politik yang telah melakukan kudeta demokrasi. Nah, ini ada istilah kudeta demokrasi lagi. Ya. Bukan. Ayo kita lakukan. Nah, masalahnya, Pak, ini kan teman-teman kita yang sekarang sedang menjabat sebagai apapun, itu kan pada zona nyaman. Orang mengatakan, iya lu ngomong fake, enak fake, lu bukan siapa-siapa. Gue sekarang lagi enak nih, fasilitas mobil gue Alphard, duit gue banyak. Lu dulu waktu ngomong, nggak waktu lu penjabat seperti itu, lu nggak ngomong. Mereka-mereka yang sedang beroda pada zona nyaman, itu berpikir 3 kali untuk melakukan perubahan. Karena perubahan itu artinya ketidakpastian. Tapi sekali lagi saya harap mereka berpikir sebagai bukan hanya politisi, tapi berpikir seorang negarawan. Perubahan ini kita perlukan untuk memberikan jalur, memberikan jalan yang lebih baik kepada generasi menerus kita.
kepada anak cucu kita. Kita mah udah Pak. Hmm. Berapa lagi sisa umur kita yang sudah 250 tahun ini? Ya, ya, Jangan terlalu beginilah. ya, Ya, ya. Tapi anak cucu kita di depan, anak kita, cucu kita, mereka masih harus menapa kalau keadaannya anomali seperti sekarang ini. Pusing kita dibuat. Akan berat. Belum lagi kalau kita bicara tentang konglomerasi, belum lagi kalau bicara tentang oligarki, tentang penguasaan sumber daya alam segala macam. Itu bisa diselesaikan kalau undang-undang dasarnya kita perbaiki dan undang-undangnya kita perbaiki. Mari kita berpikir dengan lebih jernih, dengan lebih mature. Sebagai sesama anak bangsa yang sudah senior, yang prominent, yang diberikan Tuhan pengalaman dan kemampuan untuk berpikir. Ya, ya menarik Pak Taufikur Rahman. Dan mungkin dari Pak Batara sebagai statement akhir yang disampaikan oleh Pak Taufikur Rahman tadi, ini agak sedikit berbeda dengan sedikit yang kita perbincangkan. Diperlukan amandemen kelima, tapi amandemen kelima itu adalah meralat katakanlah membatalkan amandemen bla 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 gitu kan. Menurut Pak Batara? ya. Jadi kalau pertanyaan ini menyangkut dari cara kembali ke Undang Dasar 45. Dan ini banyak sekali. Saya sudah sampaikan ada beberapa grup besar untuk yang bertujuan sama kembali ke Undang Dasar 45 yang disahkan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kita tahu misalnya ada yang dipimpin oleh Lanyala Mataliti, G45 dipimpin oleh Prof. Din Syamsuddin, Pak Ruki juga membentuk grup VA kembali ke Undang Dasar 45. Ya, saya masuk di semua grup itu. Sebetulnya grup WA itu cuma untuk berkomunikasi, tetapi pada dasarnya adalah tempat berkumpul orang-orang yang memiliki para senior. Walaupun ada juga yang masih anak muda yang memiliki pemikiran-pemikiran yang sama tentang visi tentang Republik ini. Ya. Nah, karena kita tidak ingin membentuk struktur, tidak ingin masuk sebagai sebuah organisasi oleh masyarakat, maka kita ya sebagai paguyuban aja gitu, patembayan, ketemu sambil ngopi ngobrol. Tapi kita memelihara terus komunikasi sehingga in case of diperlukan, kita bisa ambil dengan pemikiran. Pak Prianto sekarang membuat sebuah rumah ada gitu. Kami pernah membuat rumah amanat rakyat yang kemudian sekarang kita ganti menjadi gerakan kebangkitan Indonesia. Jargonnya apa? Sadis jargonnya. Mari Bung rebut kembali. Merebut kembali Indonesia dari penguasaan oligarki. Merebut kembali Indonesia dari kekuasaan dinasti. Itu. Merebut kembali kedaulatan rakyat dari orang yang mengkudeta kedaulatan rakyat. Siapa dia? Silakan jawab. Jadi maksud saya bahwa Pak Ruki dan kawan-kawan, karena saya masuk di situ juga kan. Ya, jadi artinya sudah banyak. Tentu seperti dengan bagaimana caranya. Tadi sudah diuraikan oleh Pak Ruki kan. Yang lalu kan di sini juga ada Dr. Zulkifli, kan kelompok lain. Nah, jadi karena saya sendiri melihat itu banyak jalan ke Roma. Betul. Ya. Mau lihat mana, pokoknya tujuannya sama. Masalahnya Romanya yang ditutup. Itu oleh Julius Caesar. Jadi semua kekuatan harus ada di luar garnisun. Ya. Kalau masuk harus melucuti senjata. Nah, itu kan. Apalagi kalau misalnya pas di zamannya kaisarnya itu Caligula, ya, yang mengangkat kudanya menjadi konsul. Kuda kesayangannya punya istana sendiri segala macam. Konsul itu jabatan penting di Imperium Romawi pada waktu itu. Nah, jadi ini ilustrasi lah, ya, jadi mengenai banyak jalan ke Roma dan sebagainya kan. Jadi saya terima saja karena saya mungkin masuk kategori pengamat, ya. Jadi menampung dari semua usulan-usulan dan sebagainya. Tetapi di sini mungkin ada sedikit beberapa catatan yang disampaikan oleh Pak Ruki, antara lain mengenai
ketika Ketua BPUPK waktu itu Dr. Rajiman Girodiningrat. ya Dr. Rajiman yang ketua, tanggal 28 Mei tahun 1945 menugaskan kepada seluruh anggota BPUPK, sidang pertama itu akan membahas landasan filosofis dari negara yang akan kita dirikan. Jadi di hari pertama 29, 30, 31 dan 1 Juni ya, Mei dan Juni itu 40 orang yang bicara. 40 ya. Tetapi yang dicantumkan secara rinci oleh stenografnya itu 2 orang nona ya. Namanya nggak ada dicantum di buku sejarah. Bagaimana mereka menulis steno? Kan belum ada rekaman, belum ada kaset segala macam. Jadi tulis tangan yang namanya stenografi, ya. Jadi ribuan halaman mereka tulis berdua. Itu. Mereka layak mendapat gelar pahlawan nasional. Yes. Jadi kita sekarang semuanya bisa mengetahui apa yang dibicarakan. Semua pembicaranya itu ada. Cuma tidak semua pembicaraan itu masuk di buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara. Nah, di buku yang diterbitkan oleh Sekretariat Negara, dari 40 pembicara mengenai landasan filosofis, hanya 3 yang dicantumkan, dan konon kabarnya ada sedikit manipulasi dari Yamin. Jadi mereka 2 ini, Profesor Supomo dan Muhammad Yamin, bicara tanggal 31 Mei, dan Soekarno bicara tanggal 1 Juni. Ya, jadi hanya mereka. Kemudian ada catatan bahwa Yamin waktu itu dia hanya menyampaikan secara tertulis, tidak pidato seperti Profesor Supomo dan Soekarno. Jadi di situ Ketika karena itu memang masih semua, Mister. ya, Ketika itu Profesor Supomo masih Mister. Mister Supomo. Ya, Mister Supomo. Jadi mereka lah yang pakar-pakar hukum. Ya. Jadi sebagai catatan, dari 60 anggota, kemudian ditambah 9, jadi 69 anggota BPUPK, itu sarjana hukum tidak sampai 10 orang. Jadi kalau banyak yang sekarang berkomentar, udah serahkan saja kepada pakar-pakar hukum. Loh, ini mereka nggak tahu bahwa mengenai masalah undang-undang dasar tadi Pak Ruki juga sampaikan, pakar sosiologi, pakar politologi, pakar atau tokoh-tokoh agama, ya itu juga harus di situ karena di situ adalah nilai-nilai. Ya. Nah, jadi banyak yang berpendapat, udah serahkan, karena saya kirim ke banyak grup kan, ke ratusan orang, ya udahlah itu biar aja pakar-pakar hukum yang bicara. Nah, mereka juga tidak tahu siapa penyusunnya itu. Nah, kemudian mengenai 5 kalimat tersebut, ya pada dasarnya karena mereka belasan tahun sama-sama tinggal satu asrama, sama sekolah, tentu tiap hari mereka berdiskusi. Jadi kalau ditanyakan untuk landasan filosofis, yaitu dalam ilmu sosiologi itu adalah empirik, pengalaman, menggali pengalaman yang ada yang tumbuh dan berkembang di masyarakat di 1.300 etnis dan subetnis. Nah, tentu mereka kalau masyarakatnya ladang penelitiannya juga sama dan latar belakang mereka juga sama, tugasnya sama, ya tentu tidak berbeda jauh dari 5 kalimat tersebut, hanya susunannya yang berubah-berubah. Ya. Nah, jadi juga yang disampaikan oleh Insinyur Soekarno itu juga yang ketuhanan yang Maha Esa, itu yang sila kelima. Ya, nah jadi demikianlah. Jadi harus dicari mana pembicaraan dari 30 yang lain. Nah, jadi kalau dikatakan mengenai hanya mereka bertiga yang bicara, tidak betul. Ditulis di situ yang bicara 40, tapi kenapa hanya 3 yang dicantumkan? Karena memang mereka panjang-panjang semuanya. Yalah, politisi bicara. Oh, udah betul kan, bisa berbunga-bunga segala kita macam. aja yang bukan politisi. Apalagi kalau Muhammad Yamin, dia itu sebenarnya sastrawan dan lebih mengedepankan fantasinya daripada fakta. Nah, jadi ketika disampaikan pidato Soekarno, dia juga mengucapkan yang sama, 5 kalimat tersebut, ya hanya susunannya berbeda. Nah, kemudian ada dibaca di kalimatnya itu, ada temannya dia, yaitu ahli bahasa, mengusulkan 5 dasar itu dinamakan Pancasila, 5 dasar. Dan kalau diteliti,
kalau dikatakan istilah Pancasila ini lahir 1 Juni tahun 1945, 1 dia Juni. tidak ya 1 Juni. 1 Juni ya. Dia tidak tahu mengenai ajaran Buddha, bahwa nama Pancasila ini dari bahasa Pali dan usianya sudah lebih dari 2.500 tahun. Yaitu 5 dasar ajaran dari Siddhartha Gautama untuk orang awam. Nah, untuk para biku dan para bikuni, biksu ya, itu ada dasasila yang dipakai di Bandung kan, dasasila Bandung. Nah, ini asal-usul semuanya, dan itu lengkap sekali Pancasila dan dasasila dari Buddha. Nah, kemudian mengenai perubahan susunan ini tadi diterangkan oleh Pak Ruki, itu dirumuskan, jadi semua ini digodok oleh Panitia 9 dan dirumuskan tepatnya tanggal 22 Juni tahun 1945 yang dinamakan Piagam Jakarta. Nah, di mana kalimat pertama tadi disusun, antara lain ada pengusulnya, saya nggak ingat namanya, ada di situ. Nah, ketika setelah dinyatakan berdirinya atas nama bangsa Indonesia, berdirinya negara Indonesia, maka waktu penyusunan BPUPK itu hanya yang di Pulau Jawa. Karena itu di bawah tentara Jepang, tentara 16. Sedangkan Sumatera itu di bawah tentara ke-25, dibentuk juga BPUPK. Ya, tetapi tidak jelas lagi segala macam perkembangannya. Dan Indonesia waktu itu, yang sekarang Indonesia bagian timur, itu di bawah Angkatan Laut, lain komandonya. Tidak ada struktur, tidak ada hubungan. Nah, oleh karena itu mereka menyadari bahwa yang dibentuk di Jakarta itu hanya wakil-wakil yang kebetulan aja dari beberapa daerah. Dari beberapa daerah, mungkin tidak lebih dari 6 atau 7 daerah. Oleh karena itu diundanglah wakil-wakil dari Sumatera, dari Indonesia Timur, kemudian dari Bali untuk mencapai semua agama. Nah, tanggal 18 Agustus itu ada catatan-catatan dari Hatta juga. Di situ ditanyakan kesediaan dari daerah-daerah di luar Jawa. Ditanyakan kesediaan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Jadi ini kesepakatan. Nah, I Gusti Ketut Pujo dari Bali, dia menyampaikan mengenai kalimat pertama sila itu, Pancasila. Jadi istilah Allah ya, berkat dan rahmat Allah yang Maha Kuasa itu hanya digunakan oleh Kristen dan Islam. Sedangkan untuk yang netralnya di Bali agama Hindu tidak terima. Nah, dia usulkan supaya Allah diganti dengan Tuhan. Kemudian ada catatan pendekatan dari wakil-wakil Jepang kepada Hatta yang menyampaikan, yang melobi. Ya, ini dari negara Indonesia Timur, mereka mau bergabung kalau 7 kata dari sila pertama itu dihapus. Nah, pengusulnya itu juga menyetujui, oke, nggak apa-apa, untuk supaya kita bisa mempersatukan seluruh wilayah bekas jajahan Belanda. Ini kompromi ada semua penjelasannya. Jadi mereka diminta kesediaan untuk bergabung dengan Republik Indonesia. Kompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan besar. Betul. Pak Karna, Pak Utagalung. Negara dan bangsa ini didirikan atas 3 kesepakatan besar. Ya. Kesepakatan yang pertama adalah kesepakatan tentang keindonesiaan. Ya. Yang kemudian dikenal dengan Sumpah Pemuda, walaupun dalam Kongres Pemuda yang kedua para pemuda itu tidak mengucapkan sumpah. Ya. Tapi hasilnya bahwa para pemuda itu mengatakan bahwa kami berbangsa satu, bangsa Indonesia, bertanah air satu, tanah air Indonesia, yang kedua berbahasa satu, bahasa Indonesia. Itu yang sama juga dengan kesepakatan keindonesiaan. Silahkan deh, apapun perubahan yang kita lakukan, jangan pernah menafikan, apalagi meniadakan tentang keindonesiaan ini. Kalau ini tidak dipakai lagi, maka Indonesia itu hilang. Kesepakatan yang kedua adalah kesepakatan tentang kemerdekaan Indonesia. Maka dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bla 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 bla. Yang saya garis bawahi, atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno-Hatta. Jadi kesepakatan Indonesia tadi bersepakat atas nama Indonesia merdeka. Jangan pernah menghindari, jangan pernah mengingkari bahwa ada kesepakatan dari bangsa ini yang mengatakan bahwa kita merdeka. Tidak berhenti di situ, dilanjutkan rapat panitia 9 PPKI merumuskan Undang-Undang Dasar termasuk pembukaannya dan penjelasannya. Dan semua sepakat. Ketika utusan Indonesia Timur mengatakan bahwa kami tidak sepakat kalau ada 7 kata, usulan dari Jawa Timur dan Jawa Barat mengatakan oke lah demi Kesatuan dan kesatuan, demi keindonesiaan kita lepas itu. Tapi yang penting ketuhanan yang Maha Esa harus kita pegang. Nah, termasuk pasal-pasal Undang-Undang Dasar itu adalah merupakan anak-anak kesepakatan yang bersumber dari kesepakatan utama, yaitu pembukaan. Jadi saya mudah-mudahan banyak sepakat. Mari kita kembali kepada 3 kesepakatan itu. Yang lain-lain kesepakatan tapi bukan kesepakatan utama, Pak Hutagalung. Perjanjian Renville itu kesepakatan, Pak. Perjanjian Meja Bundar juga kesepakatan, Pak. Tapi kesepakatan utama buat bangsa Indonesia ada 3, yaitu kesepakatan Indonesiaan, kesepakatan kemerdekaan, dan kesepakatan tentang dasar-dasar negara. Mau didirikan atas apa? Mari kita kembali supaya track yang kita bikin ini jalan gitu loh. Ketika startnya kita begini, jangan begini-begini lagi. Ini bahaya buat, kalau diibaratkan negara kesatuan ini sebagai sebuah rangkaian kereta api cepat, maka saya hanya ingin mengatakan oke lah, keretanya kita bisa buat di mana segala macam, tapi relnya harus kita sepakati. Bayangkan kalau dari Bandung dibuat relnya bergeser 1,5 meter atau 1 meter atau 5 senti aja lah, sehingga antara 2 rel itu tidak nyambung begini nih. Nggak jadi tubus, yang terjadi berak. Jadi ini kita jalan tol pun dibuat begitu, mempersatukan. Ya. Mari kita. Jadi begini, kita. Pak. Jadi saya tidak menentang adanya gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Betul. Itu ada. Tetapi koreksi saya, bahwa itu digagas di Kongres pertama tahun 1926. Ya. Rumusannya waktu itu tidak tercapai kesepakatan karena ditentang oleh Yamin. Itu panjang ceritanya. Setelah jeda 2 tahun, akhirnya Yamin setuju dengan nama satu nusa Indonesia, satu bangsa Indonesia, satu bahasa Indonesia. Jadi yang di Kongres kedua itu dibacakan hasil Kongres pertama. Dan kalau yang diteliti Kongres pertama, penghalangnya itu Yamin. Nah, ini jadi mungkin sedikit penjelasan latar belakang. Jadi bahwa gagasan satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia itu ada di Kongres pertama tahun 1926. Itu oke Pak, itu soal tapi intinya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ya, itu ada. Ini. Ya. Yang ini beda-beda, it's okay lah. Karena kita sendiri juga bukan para pelakunya, kita juga baca dari dari buku. Tapi buat saya sepanjang Pak Hutagalung, Pak Karna mengakui satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yes. Ya. Bagaimana prosesnya? Bagaimana rumusannya awalnya gini? Menurut saya itu bukan sesuatu hal yang sangat substansial, tapi yang substansial adalah satu nusa, satu bangsa, satu bahasa Indonesia. Ya, Pak Batara, Pak Taufikur Rahman, sudah jelas sekali apa yang disampaikan dan saya kira pendengar Brafus sudah dapat mencerna apa yang disampaikan tadi. Mungkin sebagai statement akhir Pak Taufikur Rahman dari perbincangan kita ini, apa yang harus kita lakukan atau para pemangku kepentingan yang sekarang ini harus melakukan apa supaya kita jalan pada relnya tadi? Silakan Pak. Sesanti, Bhinneka Tunggal Ika. Itu
dengan segala cara harus kita pertahankan. Mhm. Bukan cuma diapalkan, dibaca, upacara, segala macam, bukan. Tetapi kebijakan-kebijakan dan aturan-aturan yang dibuat oleh penyelenggara negara harus dalam rangka memelihara Bhinneka Tunggal Ika. Satu. Yang kedua, ketika negara ini dibentuk ditentukan tujuannya apa. Mhm. Jangan ubah ini. Mhm. Keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini pegang supaya tidak buyar. Mhm. Jangan pernah berpikir terus aku dapat apa, terus kepentingan gue gimana. Mhm. Kepentingan Anda, kepentingan saya, kepentingan kalian semuanya sudah harus terakomodasi dalam program-program ketika penyelenggara negara menetapkan kebijakan-kebijakannya untuk mencapai tujuan berbangsa. Etapenya jelas. Tujuan pertama sekarang sudah jelas, pemerintah sekarang Indonesia Emas 2045. Oke. Apa yang mesti kita lakukan dalam rangka mencapai Indonesia Emas? Apa yang ingin kita capai dalam Indonesia Emas? Apa sudah itu kita berhenti? Enggak. Dulu Pak Harto mengatakan pembangunan semesta berencana 25 tahun. Ya, kalau sekarang 2024 ke 45 kan cuma 21 tahun. Nah, mari kita break down ini dalam sebuah pembangunan 5 tahun yang berencana, yang continuity, yang sustainable. Supaya berhenti, jangan di sini. Maju lagi, bubar lagi, maju lagi, stuck lagi. Supaya begini gitu loh. Bahwa nggak push gitu nggak. Oke, tapi tetap kita jalan on track kita. Karena itu berpeganglah kita kepada aturan-aturan yang baku. Dan ketika kita sudah mulai nyasar, dan saya merasa melihat, entah sependapat atau tidak, bahwa kita sudah mulai nyasar. Ya, Mari kita kembali. salah jalan. Mari kita tata kembali jalan kita sesuai dengan para founding father mengamanatkan kita kepada generasi penerus, dan kita wajib menyiapkan jalan yang lebih lurus, yang lebih bersih, yang lebih untuk generasi yang meneruskan kita. Iya. Mereka generasi kolonial, kita generasi prakemerdekaan. Generasi milenial harus kita siapkan jalannya. Kalau masih mereka dihadapkan kepada carut marutnya republik ini, kapan mereka mau maju? Main bola kita nggak maju-maju, Pak. IT kita bisa ketinggalan terus kalau kita memang tidak pernah. Saya ingat kata-katanya si Gita Wirawan yang mengatakan 7.000 mahasiswa Korea ada di Stanford University, sementara itu kita cuma 11. Walaupun saya harus mengatakan bahwa banyaknya mahasiswa Indonesia di Harvard, di Stanford itu bukan jadi ukuran. Tetapi kita harus mengatakan bahwa kita pun bangsa maju dan mampu setara dengan Korea, Jepang, dan Cina. Why not? Kita punya sumber daya alam yang tidak jelek. Bahwa orang Indonesia boleh-boleh, siapa bilang? Ketika Mesir mendirikan piramid, kita sudah punya Borobudur. Ketika Cina mendirikan Great Wall, kita sudah punya Borobudur. Artinya bangsa kita ini bukan bangsa bodoh, Pak. Bukan bangsa terbelakang. Nggak kalah kita kemampuan dengan mereka-mereka. Ketika orang-orang kita para pemimpin agama kita sudah berpakaian sutra, orang Inggris berpakaian kulit kayu dan kulit kambing, Pak. Kita sudah lebih tinggi dari mereka. Jadi kita ini bangsa, oleh karena itu kita mampu kok sama dengan mereka. Tetapi ayo kita yang sekarang sedang diberi amanah, tata ini jalan, bukan untuk kepentingan kita, lupakan kepentingan kita, anak-anak ke depan. Kalau saya berpikir kepentingan saya, saya udah nggak tahu. Tapi masa depan anak-anak saya, cucu saya nggak tahu kemana. Karena saya berpikir sesuatu tentang anak saya, tentang cucu saya, maka saya melupakan kepentingan saya pribadi. Maaf, boleh kata begitu. Saya tidak S2, apalagi S3. Karena saya lebih mementingkan bagaimana meng-S2-kan anak saya. Dan bagaimana meng-S3-kan cucu saya. Oke lah, saya harus bertarung. Saya cuma S1. Pendidikan saya. Kenapa Pak Taufik tidak mampu S2, S3? Mampu. Tapi saya lebih mementingkan S2-nya anak saya. Anak saya sekarang saya tekan untuk menyiapkan sesuatu untuk S3-nya. Karena anak-anak kamu harus menjadi anak-anak yang unggul.
bersama-sama dengan anaknya Pak Batara, bersama dengan anaknya Pak Karna, bersama dengan anak yang lain-lain. Supaya mereka gak kalah bersaing. Dan kalau semangat itu dipompa oleh semua anak negeri, maka bangsa kita akan menjadi bangsa unggulan. Ada saatnya nanti CEO perusahaan-perusahaan besar itu bukan lagi orang India, tapi orang Indonesia. Yeah. Akan masanya nanti pedagang-pedagang besar, pemegang kekayaan terbesar di dunia menurut Forbes segala macam, mungkin 1-100 orang Indonesia. Kita punya sejarah itu kok. Berantem, gua tukangnya Pak. Siapa yang pernah ngelawan Genghis Khan, kiriman Mongol dengan bukannya Raja Majapahit, bukannya Raja Singosari? Pernah kita. Pendidikan yang tertinggi di Palembang kita pernah punya pendidikan universitas apa Pak? Universitas apa yang terkenal yang sudah dihormati dunia? Seluruh pejabat-pejabat petinggi-petinggi agama bahkan dari Nepal itu pernah belajar di Sriwijaya. Saya pernah baca tulisan kecil, tulisan seorang yang suka mengembara pakai mobil di sana kemari. Dia bilang Indonesia di mata kami orang Nepal tidak pernah terhapus dari ingatan. Kok begitu? Lama pimpinan. Lama ya. Pernah sekolah di Sriwijaya. Ya, baik. Jadi, Terima kasih. Center of Excellence kita miliki. Sejarah masa lalu kita cukup cemerlang. Tinggal kita ini bisa nggak menyiapkan jalur yang lebih bagus untuk anak-anak ke depan. Kalau kita sekarang masih berantem, masih kepentingan gue, itu SDA, itu KP gue, ini hutan gue, ini, udahlah, habislah semua, silakan. Kita berpikir bahwa masa depan anak kita akan menjadi tidak lebih dari kuli di rumahnya sendiri. Ya. Allah. Ya, baik. Terima kasih Pak Taufikur Rahman. Pak Batara, ada yang disampaikan lagi? Singkat saja, kenapa banyak ilmuwan kita mencari filosofi dari Barat? Padahal waktu itu di Sriwijaya abad ke-11 ada satu yang hebat sekali, namanya Dharmakirti. Jadi bahkan biksu-biksu dari India belajar di situ, dan satu muridnya namanya Atisya, ini yang mengajarkan ajaran Buddha dari versi Dharmakirti di Nepal, ya, di Tibet yang sekarang. Jadi ajaran Buddha di Tibet itu berasal dari Sriwijaya abad ke-11. Nah, kemudian closing statement saya, pesan kepada para penyelenggara negara, semua ini adalah pelaku sejarah. Ya, sebenarnya kita semua adalah pelaku sejarah, tapi saya mungkin hanya masuk di angka-angka atau catatan kaki, tetapi yang sekarang mungkin di wilayah kekuasaan adalah pelaku-pelaku utama. Jadi singkatnya begini, hidup adalah pilihan. Semua pelaku sejarah hari ini silakan memilih, karena jangan khawatir apa yang ditulis mengenai dirimu hari ini. Takutlah apa yang akan ditulis mengenai dirimu 30 tahun yang akan datang. Apakah Anda semua akan dicatat positif atau bahkan dicatat sebagai pahlawan bangsa atau sebagai pengkhianat bangsa, penjual negara? Silakan memilih. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Batara, terima kasih Pak Taufikur Rahman Ruki. Apa yang sudah disampaikan tadi menjadikan pencerahan buat kita semua, buat saya dan buat pendengar Bravos dimanapun Anda berada. Tentu saja kita akan jumpa kembali di kesempatan yang akan datang, masih dari topik atau topik yang akan kita bicarakan akan datang pun masih berkisar mengenai sejarah. Kita akan jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.